kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan. Saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya, kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Ini yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS, konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Kemudian terhadap anak AG 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP.
Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis ya di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala.